Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di OTT Obrolan Tidak Tinggi bersama saya dan Bang Junius Manurum. Ya, Bang Manu nih. Bang Manu. Ini kali ini kita apa nih? Kawan kita satu orang lagi ada acara dia Di Malaysia, Bang. di Malaysia. Malaysia transitnya di Laos ya. Aduh. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, Bang. Bang Jesse Philip Putajulu. Ini ada apa nih Bang? Pakai baju PDI Perjuangan Bang? Kebetulan aja caleg. Oh, kebetulan caleg. Lagi-lagi kita kedatangan caleg nih. Tapi DPRD kota. DPRD kota ya Bang ya. Iya. Yang kemarin kan provinsi. RI. Iya, Bang Waras. Oh, Bang Waras tuh ya. Iya. Tapi Abang umur berapa sekarang? Sekarang 25. 25. Baru aja sebulan 25. 25 mau jadi caleg. Iya. Apa tuh Bang? Abang nggak bosan main, Bang. Iya. Gitu, Bang. Enggak sih, sebetulnya memang kenapa di usia muda ini pengen jadi caleg ya karena memang dari keluh kesah sendiri Bang. Karena selama udah 23 tahun tinggal di Cinere, terutama di Cinere, memang ngerasa kayak dianaktiriin. Dan juga saya melihat bahwa banyak yang di atas kayak nggak peduli juga gitu. Ada keresahan pribadi lah gitu ya. Iya, resah gitu. Ada keresahan pribadi. Yang di atas ini siapa nih Bang? Iya, maksudnya banyak yang mengeluhkan juga, maksudnya yang lebih umurnya dibanding aku warga lah kita bilang. Iya. Tapi maksudnya actionnya nggak ada. Cuman maksudnya kan kita bilang kalau kita hanya memantau kita nggak bisa merubah. Makanya kita harus berkecimpung lah. Iya. Jadi pengen langsung terjun. Betul. Menyelami. Iya. Masuk ke dalam sistem. Ada ini Bang, biasanya orang yang masuk sistem ke bawah juga. Ada juga. Mudah-mudahan. Kalau menurutku memang mudah-mudahan di tahun 2024 kita regenerasi lah Bang. Karena memang kalau kita nggak regenerasi, kedepannya generasi ke depan kita pasti ngikutin contoh juga. Kita sebagai contoh nanti generasi ke depannya, kalau kita tidak menjadi yang lebih baik kan pasti mereka mencontoh hal yang buruk juga. Iya. Gitu. Depok tuh medan perang Bang. Iya. Bahkan Pak Jokowi sampai anak ya Bang. Jadi ini Bang Jesse ini setara dengan Kaisang. Oh, yang ketua umum partai itu ya? Iya. Artinya apa? Banyak banget orang yang bertarung di Depok dan kalah Bang. Ya kan akhirnya udah turunkan aja. Mantan menteri Bang ada Bang. Dulu ada Mas Hanif Dakiri. Iya. Kalah kan? Ini ada Kaisang sama presiden, ya kan? Ini Bang Jesse ini luar biasa nyalinya sebagai anak muda. Umur sekarang berapa Bang? 25. 25. Milenial berarti ya Bang ya. Iya. Terus kira-kira ini apa nih Bang? Abang dari apa nih? Dari wilayah mana aja nih? Cinere? Dapil kebetulan 3 kecamatan itu Cinere, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Beji. Jadi 3 kecamatan. Dapilnya Depok berapa? Depok 2. Depok 2 ya. Depok 2. Berarti BCL ya, BCL. bukan Bunga Citra Lestari ya. Bukan dong. BC Cinere Limo ya. Iya Bang. Terus apa Bang kira-kira Bang yang akan Abang perjuangkan nih? Ya. Yang akan ku perjuangkan yang pasti kan yang pertama, kita sebetulnya kan butuh anggota dewan itu bukan pada saat lagi nyalek Pak. Yang dibutuhkan itu ketika mereka sudah jadi selama 5 tahun. Betul. Jadi sebetulnya simpel sih. Ketika aku turun dengar dari masyarakat, mereka itu sebenarnya permintaannya nggak aneh-aneh. Permintaannya ketika jadi ya jangan lupa. Itu aja sebetulnya. Makanya selalu aku bilang yang harus diperbaiki yang pertama itu adalah cara komunikasi. Cara komunikasi ya Bang ya. Dan yang pertama ketika ketemu warga itu tergantung dari calegnya juga sih Bang. Maksudnya kalau saya sebagai caleg, nggak tahu yang lain ya. Saya itu ketemu warga itu, saya ini selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saya merasa menambah teman, menambah saudara. Kalau kita menambah teman dan saudara itu kan bukan sampai selesai pemilu, sampai akhir pun insya Allah tetap berhubungan gitu, Pak. Gitu. Jadi jangan dibutuhin pas waktu betul. doang. Betul. Pas kayak itu ada efek lah gitu ya minimal ya. Betul.
jangan lupa gitu. Tapi kalau misalnya abang kalah gitu, abang misalnya ngasih traktor, ngasih apa, dicabut lagi. Bang, ini kan abang udah pasti udah bukan baru sebulan 2 bulan lah ya menerawang kota apa BCL ini lah ya. Kira kalau abang lihat lah dari 2019 lah ke 2024, apalah yang abang paling sorotin yang nantinya pingin abang benahin sesuai dengan apa dari aspirasi masyarakat itu, bang? Yang pertama, terutama di daerah rumahku sendiri ya, Kecamatan Cinere itu memang kita selama ini karena memang kita ini kecamatan yang paling pinggir dari Depok. Lebih dekat ke Tangsel tuh ya, bang? Iya. Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan, bang. Iya. Jadi kadang kita ini merasa bahwa banyak infrastruktur yang kurang, sangat kurang, dan kita juga selama ini Kecamatan Cinere ini kebanyakan patungan. Dalam arti memperbaiki suatu jalan atau drainase rusak tuh kita kebanyakan patungan dengan warga sendiri, bang. Gitu ya, bang? Iya. Iya. Padahal ada caleg, ada legislatifnya di situ. Banyak. Kita ini di dapil ini ada 10 kursi. Oh, 9 kursi, sorry. 9 kursi ya? Dari semua partai. Yang diperbutkan 9 kursi ya? Kebetulan kita dari Partai PD Perjuangan dapat 2 kursi. Ya mudah-mudahan lah. Gitu. Dengan adanya Bang Jesse jadi 5 kursi nanti, bang. Amin. Aduh. Iya dong. Iya, bang. Optimis dulu ya. Iya, milenial tuh harus optimis. iya. Kalau soal pendidikan dan kesehatan gimana di sana, bang? Kalau pendidikan memang, karena kebetulan memang visi misiku yang pertama itu adalah tentang pendidikan dan kesehatan, bang. Kenapa? Karena merasa pendidikan di dapilku ini sangat kurang. Contoh lah, di dapilku itu di Cinere Limo itu SMP negeri itu ada 3. Cuma yang mirisnya itu kan 3 dalam 2 kecamatan itu hitungannya sedikit. Iya. Yang lebih parahnya lagi itu 3 SMP cuma gedungnya 2, bang. Loh, kok bisa? Gitu Jadi ya? ada yang gabung. Yang numpang yang mana, bang? Jadi ada SMP 13 sendiri. Yang numpang yang mana tuh? Yang numpang ada SMP 21. Oh, iya. Enggak ada yang numpang patungan, Bang. Ganti-gantian sekolahnya. Oh gitu ya? Jadi SMP 17 pagi, siangnya SMP 21, bang. Kadang juga keluh kesah dari orang tua tuh, yang anak-anaknya SMP 21 itu merasa mereka ini dibullying. Karena mereka ledekannya tuh numpang. Gitu. Iya. Yang punya gedungnya itu SMP 17 dari awal, cuma SMP 21 ini numpang. Jadi SMP 21, murid-murid SMP 21 ini merasa mereka bullying lah, dikata-katain dengan SMP 17, anak-anak SMP 17, tapi yang gitu mereka merasa. Kan kalau dari pemerintah pusat ini, bang, yang kita tahu kan pendidikannya itu kan termasuk yang paling penting ya, bang Arif ya. Betul. Apa memang nggak ada lahan lagi yang di daerah tempat abang nih, BCL ini, di Cinere Limo ini, untuk bangun sekolah gitu loh? Soalnya sengketa semua. Sebetulnya hitungannya kalau tanah sebetulnya banyak, bang. Memang yang dibilang abang itu ada benernya juga. Jadi memang sebetulnya kan aku sempat nanya lah, bang, ke eksekutif bahwa kenapa sih masalah pendidikan terutama di Cinere Limo itu memang tidak ada, ya udah ada SMP 3 seenggaknya nambahin 1 bangunan gitu ya, biar nggak numpang. Makanya saya bilang memang dari memang mereka bilang itu nggak ada anggaran, bang. Nggak ada anggaran ya, bang ya. Iya, untuk membangun sekolah baru lagi mereka untuk anggaran belum saat ini. Gitu. Berarti yang penting kita bikin aja, bang, gerakan, bang, koin untuk sekolah Depok. Iya betul. Mana tahu ada yang tuan takur gitu loh, bang. Tanahnya dihibahkan untuk bangun sekolah gitu loh. Betul. Pengennya sih gitu. Itu di PR itu, bang ya. Iya. Terus kalau dari segi kesehatan, bang, gimana? Kalau dari segi kesehatan memang puskesmas ini untuk hanya ada di Cinere, bang. Dan itu juga di Cinere itu tidak ada namanya dokter spesialis. Jadi kadang mereka ini larinya kebanyakan ke swasta karena kebetulan di Cinere itu memang banyak rumah sakit swasta, tapi gitu. Artinya dengan Jakarta sangat jauh ya. Jauh, sangat jauh. Padahal kalau dari segi administrasi Penyangga, bang. itu penyangga gitu loh. Cinere itu salah satu muka Depok lah kita bilang. Iya. Karena memang
gerak dikit ya udah Jakarta Selatan bang. Betul. Gitu. Ada satu artikel bang ketika abang gitu di Google, misalkan kekurangan kota Depok gitu ya, itu saya baca nih ada nih misalkan Depok kota sejuta masalah yang masih kekurangan SMA negeri. Ini ya apa namanya suaramahasiswa.com, mahasiswa UI, anak-anak UI. Jadi kritiknya masih banyak banget, kurang sekolahnya betul juga. Setuju. Memang untuk SMA itu SMA kita itu hanya ada satu, SMA 9. Dan negeri ya. Yang Cinere 1, Limo 1. Namun kalau kita bandingkan dengan swasta itu sangat berbeda jauh bang. Kita kan kalau ngomongin swasta masih kalau dipukul rata kan semua orang belum tentu bisa masuk swasta. Itu yang menjadi permasalahan. Yang kita pertanyakan kenapa swasta selalu nambah, tapi negeri tidak diperhatikan. Sedangkan banyak masyarakat yang bergantung dengan sekolah negeri. Mereka mengharapkan untuk masuk sekolah negeri gitu, Bang. Tapi kalau itu bicara bangunan lah, Bang. Bicara tenaga pendidik gimana, Bang? Tenaga pendidik sih selama ini nggak ada komplain sih memang. Cukup ya? Cukup. Berarti bangunannya ya? Iya. Yang kita permasalahin kan karena tiap tahun ini kan namanya manusia kan bertambah, Bang. Yang kita takutin semakin bertambahnya itu apakah cukup bangunannya itu untuk menampung gitu. Betul. Tapi jauh sebelum akhirnya kita ngomongin tentang program Abang yang sangat luar biasa nih, Bang. Aku pengen ngomong soal politik dan anak muda. Iya kan? Banyak orang yang akhirnya saya kira takut terjun politik, Bang. Yes. Iya kan? Iya. Ini 25 tahun adik kelas saya, Bang. Jauh. 98, saya 96, Bang. 9 tahun ya kan. Udah gitu Abang sebenarnya kalau bicara hidup udah enak, ya kan. Ngapain Bang peduli ke masyarakat? Jadi sebenarnya kalau aku cerita, jadi pada saat almarhum Papa lah kita bilang ya. Papa itu selalu selalu berpesan padaku bahwa ketika kamu jadi orang, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Memang dari awal itu aku udah mempatenkan diri untuk menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Itu aja Bang sebetulnya. Doronganku itu kalau kita banyak yang meragukan, memang kenapa sih di umur yang masih muda banget ini berani. Kalau aku sebetulnya kuncinya cuma satu, yaitu doa dan restu dari Mak. Karena menurutku kalau udah dapat restu, apalagi didoain dari ibu ya, aku yakin bahwa setiap jalanku itu doa ibu selalu menyertaiku. Itu aja sih Bang. Jadi emang pesan dari orang tua berarti awal pesan seorang ayah. Iya. Tapi barangkali udah bosan main. Ya kalau dibilang main ya masih main sih Bang. Cuma ya pengen di usia yang masih muda ini, kita kan kelebihannya sebagai anak muda ini satu Bang, kita punya tenaga yang berlebih. Dalam arti ya kita tetap main lah sama temen. Cuma memang lebih banyak kita dedikasikan terhadap masyarakat. Kita setelah main ya tetap aja kuat gitu. Kadang ketemu warga sampai subuh, itu kita nggak ngerasa capek, bahkan ketemu warga itu malah jadi refreshing menurutku. Dan profesinya Abang saat ini kan warisan dari Bapak juga ya, seorang pengacara ya. Iya, betul. Ya. Pengacara terkenal loh, Papa Abang ini ya, Bang Poltak. Bang Poltak Utaju nih. Terus apa nih Bang yang Abang bisa kasih ke masyarakat dengan background Abang? Dengan background Abang ini nih. Kalau aku sih bisa menjamin bahwa kalau memang masyarakat membutuhkan konsultasi hukum, jadi memang salah satu programku itu adalah konsultasi hukum gratis. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan, bingung dalam arti mereka punya masalah, mereka harus kemana sih? Itu boleh langsung telepon ke nomor pribadi. Jadi memang aku ini ketika turun itu sebetulnya yang ku sampaikan itu adalah ketika mereka mau konsultasi nomor pribadi, jadi mereka langsung telepon Bang. Iya. Biasanya kan ada orang yang udah nomor saya aja. Iya. Kalau rumah aspirasi ada Bang? Kebetulan ada posko. Ada posko ya? Ada posko. Iya. Selalu terbuka Bang? Selalu terbuka. Ini kalau saya KTP Depok, kalau saya coba Bang. Tapi kita pernah tulis di majalah Keadilan soal Pangkalan Jati. Ya, kebetulan kan Abang di sana itu. Sepengetahuan kita sih belum selesai itu ya soal persoalan Kafrin Pangkalan Jati itu. Bagaimana nih Bang? Iya Bang.
Abang melihatnya bang? Jadi memang kalau ngomongin masalah kepemilikan di Depok ini masih banyak sengketa bang. Kenapa? Bukan hanya Pangkalan Jati, namun di Limo pun ada, dan itu mencakup banyak masyarakat. Ada di Limo itu kita bilang namanya Blok Singkup. Nah Blok Singkup itu hampir 1.000 kakak bang. Nah itu rumahnya tanpa sertifikat. Nah itu pun saya kemarin kebetulan udah bicara dengan beberapa RT dan RW. Sebelumnya mereka memang sudah pernah membuat sebuah tim khusus lah untuk mengurus itu. Cuman kadang yang kejahatan itu, yang saya sedihkan itu, mereka itu membuat tim khusus itu bukan untuk membantu bang, cuma nyari manfaat. Itu terjadi betulan fakta. Cari manfaat tanda kutip ya bang ya? Yes, betul. Cari untung lah di situ ya. Maksudnya sedihnya masyarakat ini kan, mereka kadang yang nggak punya sertifikat ini kan mereka tidur nggak nyenyak bang. Iya. Tiba-tiba mereka lagi tidur nyenyak, tiba-tiba digusur kan, kita nggak ada yang tahu. Orang namanya lagi istirahat kan sedih ketika digituin. Itu kejadian di Limo. Untuk yang di Pangkalan Jati memang secara full aku belum tahu. Cuma memang udah beberapa dengar masalah Pangkalan Jati juga hampir sama. Iya. Dengan yang di Limo. Iya. Gitu. Tentunya abang udah tahu nih bang, apa namanya konsekuensi ketika jadi politisi bang, ya kan bisa difitnah, ya kan bisa tiba-tiba rumah didatangin siapa misalkan, diteror sebagainya, dengan banyak juga orang yang menilai bahwa anak muda itu masih labil bang, iya kan, belum mateng. Iya banyak orang yang mengira begitu, meskipun ada anak muda jadi ketua umum kan. Iya. Tapi apa udah siap bang gitu bang menghadapi itu semua gitu? Semua ini kan kalau menurutku langkah hidup ini kita harus siap dengan segala resiko pak. Kita tergantung niatan awal aja. Aku karena sampai detik ini pun aku berpolitik itu selalu memegang teguh bahwa kalau kita apapun yang kita lakukan dengan tulus, insya Allah apapun yang kita lakuin itu hasilnya baik bang. Apalagi yang namanya doa ibu beserta kita, ya apapun mudah-mudahan yang namanya kayak gitu-gitu ya bisa kita hadapin lah bang. Seperti slogan abang ini, melayani bukan dilayani. Mantap. Tapi tetap petugas partai bang. Iya. Terus gimana nih bang? Ya kan kalau pesan ibu kan yang calon-calon DPR RI, DPRD kan tidak hanya menangkan di legislatifnya, ya kan, tapi di pilpresnya juga Pak Ganjar. Gimana nih bang? Kalau kita sedikit ke 2019, bagaimana suara PDIP di sana di dapil abang ini? Kalau untuk Kecamatan Cinere dan Limo, alhamdulillah menang bang. Cuma memang menangnya tipis. Mungkin dari sekitar 50.000 pemilih lah kita sebut satu kecamatan Limo dan Cinere ini kita menang, tapi marginnya tipis. Iya. Di Cinere itu kita menangnya itu beda cuma 1.000 bang. Di Limo itu bedanya 3.000. Ya. Tipis ya. Namun ketika kita masuk ke kecamatan Beji kita kalahnya jauh, marginnya jauh. Itu antara 32.000 kita kalah, tapi dapat suara 32.000, yang sebelah situ menang dapat 54.000 suara. Jadi memang marginnya jauh. Iya. Telak di Beji kita kalah. Iya kita harapkan memang kita lebih sering grassroots turun ke Beji sih bang. Karena menurut saya dalam berpolitik ini yang terpenting itu grassrootsnya. Ketika kita akar rumput, ketika kita kontak langsung dengan masyarakat itu merasa oh ini orangnya ya, maksudnya ketika orangnya yang menyampaikan mereka lebih jelas gitu loh dibanding poster segala macam. Ini udah berjalan bang? Sudah berjalan ya bang? Saya sehari itu bisa 5 titik, 6 titik bang. Gimana strategi abang tuh? Kalau misalnya door to door atau gimana tuh strateginya? Kalau strategiku sih ngumpulin bang. Ngumpulin warga. Namun memang kadang-kadang door to door juga. Cuma memang kalau ada kenal pasti kita ngumpulin bang di satu tempat. Kayak gitu. Kalau kita belum ada yang kenalan di dalam ya kita sistemnya door to door. Modal nekat aja. Kita kan tatap muka. Iya. Memang tatap muka akhirnya. Iya. Yakin nggak bang nanti PDIP menang, Ganjar menang? Mudah-mudahan. Kalau dengan cara kita kan
bukan aku sendiri yang bekerja. Iya, 10 orang kalian ya. Mudah-mudahan Dari PDIP, kalau ya. emang 10-nya turun dengan grassroots, sering ke grassroots, merawat juga, terus kontek-kontekan, mudah-mudahan insya Allah di BJ menang. Banteng, merumput. Itu kan udah jelas instruksinya kan? Iya. Bu Mega tuh cuma pesan turun langsung anakku. Ketuk pintunya. Iya. Sampaikan salam ibu. Iya. Abang kenapa nggak PKS aja bang? Langsung menang abang bang. Kota Depok loh. Aduh, karena kalau menurut saya PDI Perjuangan ini partai terbesar dalam arti nasionalis. Jadi kita ini dalam PDI Perjuangan ini tidak memandang bulu bang. Dalam arti mau agama apa, rasnya apa, latar belakangnya apa, Semua kita sama gitu. semua sama. Dan itu bisa kupastikan pelopornya adalah PDI Perjuangan. Iya. Semua Indonesia. Iya, semua. Dan abang juga termasuk milenial yang nggak pilih-pilih ya. Iya, Karena abang orang Batak, abang cuma bantu orang Batak kayak gitu ya. Enggak. Semua ya. Semua. Aduh, mantap ini bang. Milenial yang bagus ini bang. Iya. Apa alasannya bang? Saya belum dengar apa alasannya kenapa abang ikut PDI. Soalnya memang PDI secara pragmatis menjadi partai besar hari ini. Ya kalau menurutku memang dari dulu itu pertama ya Atau bokap misalkan bokap almarhum atau keluarga ada yang ber-PDI dulu atau gimana? iya memang kalau dari keluarga udah turun temurun lah PDI Perjuangan. Cuman memang aku dari dulu ini kan sekolah juga tidak hanya sekolah di kan ada yang sekolah Katolik lah ya. Iya. Aku tidak aja di sekolah Katolik, aku sekolah dengan berbagai suku macam budaya agama. Iya. Dan aku udah nyaman di gitu. Tidak Iya. kita dari kecil ini memang udah berteman dengan siapa aja Pak. Dan ketika nyamannya itu dan aku melihat partai politik yang bisa sejalan itu PDI Perjuangan. Iya. Dan juga Bercampur gitu. betul. Dan kebetulan juga memang keluarga juga dari dulu PDI Perjuangan. Gitu. Merdeka. Merah ini. Jalan merah. Diseset merah ini. Baju kita bang. Merah. Baju kita. Ini demi keadilan bang. Aku kayak sangat jelek nih. Aduh, kalau misalkan Depok itu bang, Depok itu kan apa namanya? Pertama segudang masalah bang. Jadi saya tuh sampai kapok bang. Kalau misalkan dari Bojongsari menuju Antasari bang, itu berjam-jam macet banget. Iya itu. Macet banget. Betul. Ada solusi nggak? Kalau untuk di dapilku ya Iya. solusi. Sebetulnya kan memang segala sesuatunya itu kan tergantung ketok palunya di eksekutif, Bang. Iya. Kalau menurutku ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa merebut pemerintahan Kota Depok supaya selama ini yang kita pikirin ini bisa terrealisasi. Iya. Karena kita sebagai orang legislatif ini kan hanya bisa memperjuangkan aspirasi. Iya. Kita berjuang sekuat tenaga, tapi namun kalau eksekutifnya bilang ya tidak terjadi, Bang. Agak susah juga. Betul. Agak susah juga. Karena dana aspirasi kan 1,5 M itu bang. Katanya DPRD kota kan. Ya gitulah pokoknya. Itu apa kamu buat jalan atau apa kelak abang jadi gitu bang? Kalau saya sebenarnya gini bang. Atau ini 50 buat kita ya kan? Sekolah. Apa? Dokter spesialis ya. Kalau menurutku gini, sebetulnya kan kalau kita ngomongin anggota dewan itu ya, itu kan gaji pokok, ketunjangan yang lain kan banyak ya. Iya. Ada juga namanya dana aspirasi. Kalau menurutku gaji pokok itu sudah lebih dari cukup lah bang. Kalau memang dana aspirasi itu memang diporsikan itu untuk keluarga, ya seharusnya 100% dari dana aspirasi itu kita turunkan bang. Iya. Jangan ditahan-tahan. Iya, apalagi masuk kantong sendiri. Waduh. Itu bahaya itu. Iya kalau kata Tan Malaka itu idealisme pemuda itu bang adalah harta karun satu-satunya bang. Iya, betul. Iya. Jadi kalau misalnya abang gak idealis ya udah nggak jadi pemuda lagi. Nggak ada regenerasi bang. Iya. Makanya bang kita ini termasuk milenial yang ya mungkin harus kita perjuangkan kan, karena dia mempunyai visi yang sangat bagus soal sekolah, soal dokter spesialis, dan juga dia mau menjadi lembaga mencari keadilan gitu ya, bagi kasus-kasus di daerah. Ini ya ombus aja, ombus. Warkop aja. Iya. Tapi itu bang, maksudnya banyak caleg-caleg yang memberikan janji-janji manis gitu ya. Apalah yang membuat
warga-warga di tempat abang ini, ya kan, sehingga mereka bisa percaya bahwa abang itu hanya bukan sebagai janji manis aja gitu, bahwa memang itu adalah keinginan abang gitu loh, untuk memperjuangkan itu semua. Kalau aku sih, kalau kita sebagai anak muda ya Pak, seperti yang aku bilang di awal ini kan kita harus regenerasi. Kalau menurutku ini, kita sebagai anak muda ini kita generasi pelurus Pak, bukan penerus. Pelurus ya? Kalau penerus yang buruk kita terusin. Namun kalau kita generasi pelurus itu yang baik kita teruskan, yang buruk kita luruskan. Maksudnya begini, kan banyak ya seperti abang bilang itu kan janji-janji, namun ketika sudah jadi tidak terrealisasi. Aku dari dulu, dari awal aku turun ke warga sampai detik ini aku selalu bilang, Bu, saya paling nggak mau namanya janji manis. Kalau saya bilang pendidikan kurang, saya bilang, saya bisa aja bilang, saya nanti bangun sekolah. Cuman kan itu sangat agak mustahil. Iya, utopis lah itu ya. Iya. Dari sampai detik ini pun selalu ku bilang, apa yang ku bilang harus ku pertanggungjawabkan. Jadi kemungkinan apa yang ku bilang juga itu yang mungkin terrealisasi. Kalau nggak mungkin terrealisasi, aku nggak bakal mau ku sampaikan. Karena itu namanya sama aja menipu. Tidak ada gitu ya? Iya, tidak ada regenerasi lah. Gitu Pak. Jadi memang selalu apa yang ku sampaikan ke masyarakat itu hal-hal yang bisa kemungkinan terrealisasi kita perjuangkan. Contohlah kita bilang kalau masalah pendidikan ya, karena memang di dapilku ini banyak swasta, yang mereka keluhkan itu adalah dana BOS untuk masuk ke swasta yang selama ini kurang pemerataan Bang. Karena memang kan itu dana dari pusat seharusnya merata, instruksinya adalah merata kepada seluruh masyarakat. Namun selama ini keluhan mereka tidak merata. Mungkin yang bisa aku perjuangkan itu adalah pemerataannya itu. Masalah dana-dana yang bantuan itu harus kuratain, dan juga masalah kesehatan itu kadang kalau orang yang tidak bisa bayar BPJS itu kan ada namanya KIS ya. Nah itu juga mereka keluhkan selama ini tidak pemerataan juga Bang. Dari karena dokter spesialis tidak ada gitu. Bukan dari eksekutif kita. Jadi kadang kita kebanyakan ini memang ketika ada program dari pusat, ketika turun ke Depok ini banyak yang dipotong. Potong gimana Bang? Kalau dipotong uangnya nggak laku Bang. Bukan, maksudnya dalam arti ya kita bisa pungli lah gitu ya. Betul. Aduh. Sering terjadi di kota-kota besar. Itu padahal kan memang itu kalau di Jakarta jarang lah aku dengar keluhan-keluhan masalah KIP gitu. Rata-rata emang mayoritas itu merasakan manfaatnya. Namun di kota Depok ini berbeda cerita. Itu yang abang dapatkan dari masyarakat. Jadi memang tugasku itu yang seperti itu pasti bisa aku perjuangkan. Cuman yang terlalu besar dan terlalu manis nggak mungkin aku bicarakan. Karena itu kalau hanya aku pribadi untuk memperjuangkan agak sulit terjadi Pak. Kalau buat Pak Ganjar gimana? Bisa menang nggak nih di yang 3 dapil ini Bang? Pak Ganjar itu minimal bisa, kemarin kan dua kursi kalian ya. Bisa nggak 3 gitu atau 4? Kita memang target naik 3 sih Bang. Naik 3 kursi. Tapi dengan syarat 10 calegnya ini turun ke grassroots. Jadi 2 incumbent, satunya abang gitu sudah. Nomor satunya aku lah. Emang abang nomor urut berapa Bang? Aku kebetulan dapat nomor urut 6. Kalau kita lihat nomor urut 6 itu, nomor 6 itu adalah harapan baru. Kenapa tuh? Iya, harapan dari masyarakat yang selama ini mereka dengan dewan ini mereka hopeless. Mudah-mudahan dengan akunya, kalau Tuhan mengizinkan jadi, aku sih pengennya ketika ada laporan gitu ya dari warga, pengennya langsung turun langsung. Mungkin tuh dapat laporan dari dewan partai sebelah kali Bang ya, bukannya PD Perjuangan. Bukan. Dari sebelah. Gitu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dana BOS masuknya ke BOS Bang. Terus kalau Pak Ganjar udah pernah turun ke tempat abang? Belum, ke Depok belum. Ngerang udah. Pada saat itu mungkin kita dapat berita mau turun. Karena wali kota PKS Bang. Mungkin jadi. Iya. Tapi meskipun wali kotanya bukan dari PD Perjuangan ya, artinya tetap yakin ya
bahwa Ganjar dan PD menang ya pileg dan pilpres nanti ya Yakin di kan? Depok 2 ini ya. Yakin. Yakin ya. Mudah-mudahan. Karena memang PR terberat kita itu di Kecamatan Beji, Bang. Ya mudah-mudahan dengan kita mempunyai amunisi 10 caleg, ya mudah-mudahan di Beji itu kita bisa bekerja sama lah. Bekerja sama kita memenangkan Pak Ganjar. Gotong royong ya. Ya, gotong royong. Iya. Begitu. Iya. Oke. Itu dulu. Abang belum ini bang, abang belum sampai nomor telepon abang. Oh iya. Iya ke masyarakat juga. Bentar, Kalau anak dari BCL nih bukan Bunga Citra Lestari. Nanti taruh masukin di tengah tadi ya. Iya. Yang ini tinggalnya, nomor abang nih. iya, yang tinggalnya kebetulan di Beji Cinere Limo, boleh save nomor langsung itu 0818 07 35 8578. Bisa aduin apapun tuh. Bisa. Apa aja Kontak ya? telepon juga jam 2 subuh saya angkat pasti. Wih. Apa aja nih bang? Termasuk apa namanya kasus KDRT. Hai. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia bang 24 jam bang, ini 25 jam buat Depok bang. Karena itu melayani bukan dilayani. Tapi emang benar bang, maksudnya saya ini tiap hari ini karena memang kan habitnya itu suka ketemu orang baru. Saya ini kadang ketemu warga nih tiap hari nih sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh. Iya. Bangun lagi pagi, ketemu lagi warga sampai subuh lagi. Jadi memang kelebihan aku dibanding yang lain tuh selain punya tenaga, punya waktu juga bang. Gitu. Karena abang kita ini sudah punya kantor lawyer sendiri. Iya. Ya. Jadi memang ketika kebetulan di kantor itu kan banyak rekannya bang ya. Iya. Emang aku ketika ingin maju ini aku ngomong apa adanya kepada rekan-rekan bahwa aku ingin full time untuk pada saat ini pengen benar-benar berbakti pada masyarakat. Mungkin untuk waktu ke hukum agak terkuras sedikit. Iya. Cuma memang tetap berkecimpung lah bang. Iya. Makanya dalam arti ketika memang ada warga yang butuh bantuan hukum bisa langsung datang. Atau bisa kontak ke nomor yang tadi. Bisa, iya. Gratis nih bang, gratis. Tis. Gratis. Gitu. Jadi bang, kenapa nih bang di usia 25 ya udah punya kantor pengacara, tiba-tiba mau jadi caleg ini bang? Kalau saya memang dari dedikasi sih bang, bahwa aku udah paten dalam arti ingin berbakti kepada masyarakat. Itu sih. Memang kalau kita lihat sebagai politikus lah kita bilang, itu kan tergantung niat awal. Jadi niat awalku memang ya ingin mengabdi tubuhku ini selama masih muda, pengen mengabdi kepada masyarakat lah bang. Gitu. Apa ada dorongan dari keluarga atau dari ayah ibu tuh? Kalau Pesan? jadi gini, kalau dari papa lah kita cerita sedikit ya. Siapa bang? Bapaknya bang? Papaku Poltak kita dulu. Pengacara dulu. Bang Poltak ya. Poltak. Jadi kenapa selalu ku bilang sebagai anak muda ini kan kita kelebihannya tenaga ya bang. Iya. Aku pengen memang kalau Tuhan mengizinkan aku jadi, aku pengen ketika memang ada aduan dari masyarakat itu langsung turun. Kenapa? Karena aku mengambil sikap dedikasi papa ya. Ketika papa meninggal tahun 2020, papa itu kalau di umurnya yang 70 itu sebetulnya sudah banyak pengacara yang di umur segitu tidak turun lapangan. Namun papa tuh selalu bilang, kalau aku punya klien itu, aku paling nggak mau lah sebetulnya ditanganin sama orang lain. Aku pengennya langsung. Karena klien itu kan ketika yang mereka harapkan kan diri kita. Yang mereka harapkan diri kita. Ketika kita langsung turun, klien kita otomatis terasa nyaman. Jadi suatu ketika, papa itu di tahun 2020 itu kebetulan ada dapat kasus di Lampung, namun itu lagi Delta, COVID Delta, lagi tinggi-tingginya. Papa itu udah pasang 9 ring jantung, udah 9 ring jantung. Kita udah bilang, kita satu keluarga ini kita bilang, Pak janganlah pergi, karena memang kan kita tahu bahwa COVID ini dengan ada komorbid itu menjadi pemberat yang sangat memberatkan. Apalagi yang berurusan dengan jantung itu sangat bahaya. Kita bilang janganlah pergi Pak, karena ini lagi bahaya. Gak mau aku nggak mau klienku nanti kepikiran.
Jadi kita udah nasihatin, namun papa juga maunya begitu. Akhirnya papa berangkat sendiri. Oh, ke Lampung. Naik kapal feri. Naik kapal feri, disitulah mungkin papa terkena COVID. Maksudnya yang bisa kuambil dari situ adalah dedikasi papa, seorang papa itu yang benar-benar memperhatikan perasaan kliennya. Jadi dalam arti itu yang kutanamkan dari dalam diriku. Kalau memang ada aduan warga, tidak kutanganin, pasti warganya sedih. Iya. Dan yang kedua, ketika aku langsung turun, warga itu merasa nyaman, lebih nyaman, seneng gitu ya. lebih senang ketika, wah ini laporan langsung si JC langsung turun loh. Iya. Itu senang dan nyaman. Jadi dedikasi itulah yang selalu kuambil dan kupetik dari papa, bahwa selama badan kita masih mampu, kita kalau bisa langsung turun lah sendiri. Dan yang pasti ketika ada laporan itu langsung nggak pakai lama, langsung turun. Dan aku paling nggak suka ketika kalaupun emang nanti jadi, aku nggak mau yang namanya ada perantara, Bang. Iya. Jadi ketika ada warga langsung save kontak nomorku, langsung telepon langsung. Iya. Mudah-mudahan rumah tuh tanpa perantara. Iya. Mudah-mudahan jam 2 pun masih kuangkat lah. Iya. Artinya bisa dikatakan abang ini meneruskan perjuangan papa ya, dalam soal keadilan ya. Dan juga profesi abang juga mengikuti papa ya. Iya. Seorang pengacara. Terus abang kan juga kan jadi caleg kan bukan hanya menangkan abang sendiri ya. Artinya ada tugas partai yaitu menangkan Pak Ganjar ya. Itu bagaimana tuh strategi abang di sana itu, Bang? Apalah kira-kira yang perlu elit-elit partai tahu bahwa BJ yang seperti abang katakan tadi kalah ya, itu nanti di 2024 bisa menang, Bang. Jadi begini, kalau kita tarik ke belakang dari tahun 2014, kenapa kita di dapil, bukan hanya di dapil, di kota Depok itu selalu kalah. Memang tingkat golput di Depok ini sangat tinggi, Bang. Terutama data terakhir 2019 itu hampir 40%. Itu terdiri dari warga komplek dan anak-anak muda. Karena memang yang saya perhatiin, yang namanya orang komplek, rata-rata ya, mereka itu hanya tidur di Depok. Kerjanya, aktivitasnya ke Jakarta. Iya. Jadi memang mereka ini dalam segi politik ini, terutama di kota Depok, mereka tidak mengikuti. Mereka apatis lah. Mereka lebih mengikuti politik yang ada di Jakarta. Karena merasa mereka selama ini, saya nyoblos juga nggak ada perubahan gitu-gitu doang. Toh rumah saya juga selama ini nyaman aja buat tidur gitu loh. Karena memang kan kalau kita bilang orang komplek ya cukup lah, ya kan? Iya. Jadi memang mereka dalam satu sisi mereka tidak peduli, dan mereka juga yang kedua apatis, begitu. Kalau kita bilang anak muda, ya anak muda juga sama. Anak muda itu mereka kebanyakan, saya lah terutama orang Cinere ya, yang dengan perbatasan Jakarta Selatan, saya lebih milih jujur aja, saya lebih memilih nongkrong ke Jakarta. Kenapa? Memang di Depok ini sangat kurang namanya fasilitas buat anak muda, Bang. Gitu. Khususnya di Depok 2 ya? Iya, betul. Saya yakin juga yang terutama, oke lah Cinere paling dekat dengan Jakarta Selatan. Dan saya yakin juga udah survei beberapa anak muda bahwa yang di Beji pun, itu mereka lebih mending nongkrong ke Jakarta. Iya. Karena memang bukan hanya nongkrong ya, dalam arti meluangkan kegiatan hal positif juga tidak diwadahkan oleh pemerintah kita setempat, Bang. Jadi mungkin saranku kalau bisa mudah-mudahan Pak Ganjar ada waktu, karena menurut saya untuk mengubah golput ini menjadi pemilih itu satu-satunya cara adalah mereka butuh peran, Bang. Karena saya yakin 100% orang-orang komplek dan anak muda ini mereka akan tergerak dengan sendirinya. Ketika mereka melihat ada sosok yang benar-benar, terutama di kota Depok ya, yang kita kota Depok terkenal dengan segala macamnya. Pak Ganjar gitu seorang calon presiden mau turun. Saya yakin 100% golput itu akan balik ke kita. Artinya kalau Pak Ganjar turun signifikan golput itu juga berkurang ya, Bang ya? Pasti. Mungkin dari 40% bisa langsung turun ke 10%. Dan suara PDIP bakal naik nggak kalau menurut langsung Abang? naik. Saya yakin 100%. Artinya BCL ini tiga-tiganya bisa dimenangkan oleh PDIP, Bang. Betul. Yakin. Jadi Bang, semoga didengar elit partai di Bapak Ganjar. Amin. Iya.
Karena memang sangat pengaruh bang, ketika memang sosoknya itu langsung turun. Iya. Terus kenapa? Setahu abang kenapa belum turun-turun nih bang ke BCL ini bang, Depok 2 nih? Karena mungkin masih jadwalnya antaran kali bang. Iya. Iya, Mungkin iya. besok bang. Padahal kemarin ke tetangga loh. Iya. Karena Cidere itu bang Arif pintunya 2, Tangsel sama Jaksel. Iya. Tinggal pilih aja. Karena kita kalau berdasarkan kita sebagai orang awam lah ya kita bilang, orang tuh tahu kita ini sebetulnya Depok tuh diimpit bang. Kota Dengan Jakarta penyangga. Selatan, Tangerang, Bekasi dan Bogor. Kalau kita dibandingkan yang itu sangat berbeda jauh. Dari mulai infrastruktur, birokrasi, segala macam itu sangat berbeda jauh. Iya. Dan juga memang ya segala macamnya sangat kurang lah dibanding Iya. tetangga-tetangga sebelah ini. Iya. Justru itulah makanya kehadiran Bang JC untuk maju menjadi caleg Depok 2 ini itu yang ingin abang rubah kan? Betul. Ya kan? Artinya segala kekurangan soal infrastruktur sekolah, soal kekurangan tenaga dokter spesialis, dan juga banyaknya kasus-kasus tanah, kurangnya keadilan di daerah Kapling Jati, Jati dan juga di Limo. Artinya itu kan disitulah yang artinya pesan meneruskan pesan bapak itu kan, dan juga slogan abang melayani bukan dilayani. Bang. Iya. Tapi kalau jujur saya seumuran 25, saya baru lulus kuliah lah ya. Kayak kalau banyak banget yang ngechat saya ribet gitu bang. Abang nggak ribet kalau di chat di masyarakat? Iya. JC, Bang JC, Mas JC gitu. Tapi kalau boleh jujur ya memang itu salah satu konsekuensinya bang. Iya. Dan ketika memang sebelum terjun ke politik pun sudah dibilang sama banyak orang bahwa ini kadang handphone jam 3 subuh ditelepon, kadang memang ya dalam hati ya itulah ya. Tapi seperti slogan melayani bukan dilayani. Iya, karena ini bang, DPRD ini kan berdampingan dengan masyarakat bang. Langsung, ya, bersentuhan. Kabupaten kota kan bersentuhan. Kalau DPR RI mungkin enak di Senayan bang, Iya. Provinsi misalkan enak di Bandung misalkan, ya kan yang bersentuhan langsung kan di kabupaten kota. Betul. Butuh, aduh anak saya mau melahirkan nih, ya kan? Ke DPRD-nya kan berarti kan. Tapi aku percaya begini sih bang, kenapa di lain sisi aku senang juga. Kenapa? Karena aku yakin ketika kita berbuat baik, mudah-mudahan yang di atas mengasihi kita berkali-kali lipat. Karena memang juga kita selain tugas kita menyampaikan aspirasi, kita kan mempunyai hak yang seperti memasukkan anak sekolah negeri, masukin ke rumah sakit, benerin jalan. Itu memang udah salah satu tugas kita sebagai legislatif. Iya. Di lain sisi kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya kita mempunyai wewenang untuk yang seperti itu, bang. Itu begitu. Tapi hari ini nggak ada jadwal nih bang, buat turun bang. Ada ini nanti jam 7. Waduh. Tapi ngomong-ngomong kita nggak tahu nih status abang nih apa nih? Single atau gimana? Single. Masih single. Berarti pas bang, melayani, bukan dilayani. Karena kalau dapat WA bang dari itu bang, suruh diberi itu susah kita melayani masyarakat bang. Tapi udah punya pacar tapi kan pasti kan? Iya udah punya pacar. Ntar cemburu lagi kan? Iya. Ada mama, Mas JC, siapa nih kan malam-malam dan sebagainya. Iya. Sampaikanlah bang kepada warga-warga Depok 2 penonton nih. Nama saya JC Philip Hutajulu. Saya caleg DPRD Kota Depok, Dapil BJ Cinere Limo, nomor 6. Jangan lupa coblos saya yang anak muda satu-satunya. Merdeka.